dan kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah sampai dengan alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Tak lupa pula penghormatan saya kepada Kepala Sekolah MAN 3 Banda Aceh dan kepada Dewan-Dewan Guru dan kepada kawan-kawan saya seperjuangan yang telah merelakan waktunya untuk mendengarkan kata-kata dari saya. Baik, sebelum itu saya memiliki satu pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui penjelasan tentang Islam? Pernah? Mungkin dari kita akan menjawabnya seperti, oh, Islam itu adalah agama yang dimana kita serah diri kepada Allah, kayak gitu. Nah, mungkin Islam itu adalah agama yang dibawakan oleh Rasulullah. Nah, itu betul dan tidak salah. Tapi kalian penasaran gak sih? Seperti apa Rasulullah menjelaskan kepada kita semua tentang Islam? Kira-kira gimana Rasulullah menjelaskan kepada kita? Penasaran nggak kalian? Nah, kalau kalian penasaran, kita simak penjelasan. Hadis ini dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berisi An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi, sahabat terdekat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan, ketika kami sedang berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang memakai baju yang putih yang sangat indah, yang dimana rambutnya hitam legam, hitam pekat, dan lelaki ini tidak memberikan tanda-tanda bahwa dia akan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau misalnya di bangsa Arab waktu itu disebut dengan musafir, orang-orang yang berjalan jauh. Nah, kemudian lelaki tersebut duduk berhadapan dengan Nabi, yang dimana kedua lututnya bersentuhan dengan kedua lutut Nabi, dan telapak tangannya menaruh di atas lutut keduanya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Jelaskan kepadaku apa itu Islam. Nah, kemudian Nabi pun menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salati wa tu'ti az-zakati wa tasuma ramadana wa tahujjal baiti in istata'tu ilaihi sabila. Beliau berkata, Islam itu adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Kemudian lelaki itu membenarkan pernyataan Nabi. Nah, di sini para sahabat heran. Loh, kenapa dengan lelaki? Dia yang bertanya kepada Nabi, tapi dia juga yang menjawab, membenarkannya. Nah, para sahabat heran ini. Kemudian lelaki ini bertanya lagi kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah,
beritahu kepadaku apa itu iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir antu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Beliau berkata, sungguh iman itu adalah aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, aku beriman kepada kitab-kitab Allah, aku beriman kepada Rasul-Rasul Allah, aku beriman kepada hari kiamat, dan juga aku beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kemudian lelaki itu membenarkan kembali pernyataan dia. Nah, kemudian lelaki ini bertanya lagi dia, wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, sesungguhnya ihsan itu ialah ketika engkau bersembah kepada Allah, seolah-olah kamu melihatnya, walaupun Allah itu tidak terlihat. Yakin dan percayalah bahwa Allah itu mengamati dan melihat seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan. Kemudian lelaki itu pun membenarkan kembali pernyataan beliau. Nah, kemudian lelaki itu bertanya lagi dia. Ini udah beberapa kalinya bertanya. Bertanya lagi dia, wahai Nabi Muhammad, beritahu kepadaku hari kiamat itu kapan terjadi? Nah, Rasulullah menjawab lagi dia, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Beliau menjawab, sesungguhnya jawaban itu lebih diketahui oleh si penanya daripada yang ditanya. Maksudnya, jawaban ini lebih diketahui oleh lelaki tersebut daripada Nabi sendiri. Nah, kemudian lelaki tersebut berkata lagi, baiklah, kalau begitu beritahu kepadaku apa-apa saja tanda-tandanya. Terus Rasulullah pun menjawab, antalidal amat rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata bi'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi menjawab, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu terdiri dari 3 tanda. Yang pertama, akan datang di suatu masa yang dimana perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Persentase perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua, akan banyak laki-laki maupun perempuan yang akan berpakaian mini. Bajunya itu terbuka, auratnya terekspos kemana-mana. Dan kita sudah menyaksikan ini di mana-mana. Apakah kalian tahu siapakah orang yang ada di hadapan saya tadi? Sontak para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Nah, plot twistnya, ternyata Nabi menjawab, lelaki tersebut adalah malaikat Jibril yang telah memberitahu kepada kalian tentang Islam dan yang telah mengajarkan kepada kalian. Oh, siapa sangka? Di mana kita menganggap lelaki itu orang biasa, ternyata dia adalah, kalau perumpamaan bagi kita sekarang, panitia. Siapa yang nggak tahu jawabannya? Kalau misalnya yang kerjanya itu panitia langsung. Nabi itu bagaikan pelaksananya aja. Nah, jadi pesan yang bisa kita dapatkan pada hadis ini ya, Nabi Muhammad tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang Islam saja, tetapi Nabi juga menjelaskan kepada kita tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan apa-apa saja tanda-tandanya. Jadi kita sebagai umat muslim penting untuk mengetahui itu semua. Dengan kita mengetahuinya, maka kita akan menjadi umat muslim sejati yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang telah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi bahan bakar kita, bahan penyemangat kita dalam mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita. Akhirul kalam, nasrul minallah wal fathul qarib. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.